Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Kamadi Sumanda sebagai dosen pengampu mata kuliah Laboratorium Komputer Pajak. Di sini saya Maharani Anindi Putri dengan NPM 2211031051 akan menjelaskan tentang pengisian form SPT sebagaimana untuk pengganti tugas UAS. Oke, lanjut saja, langsung saja. Di sini ada Petin Waira Pharma Medica dengan jenis usaha perdagangan obat-obatan. Nah, di sini ada pengurusnya yaitu yang pertama ada Mandala, yang kedua ada Gugun, yang ketiga ada Frans. Oke, langsung saja kita ke from SPT-nya yaitu yang pertama kita ke lampiran 6 terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jika ada terdapat afiliasi, kita isi. Jika tidak, kita lewatkan saja. Selanjutnya kita ke lampiran 5, yaitu tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah, ini isi di untuk pengurus ini dengan modal yaitu 1,5 miliar. Nah, yang pertama yaitu ada Gugun, Jalan Royal, nomor Pagoda Mendatanku dengan NPWP yaitu 0229 331 000. Ya, kepemilikan Gugun ini sebesar 30%. Jadi kita isi 30%. Lalu di sini sudah saya perhitungkan yaitu 30% dari 1,5 miliar yaitu sebesar 450 juta. Lalu kita klik tambah, isikan Mandala dengan jalan Arifin Hanif nomor 2 Kota Metro. Nomor NPWP yaitu 03 itu dengan kepemilikan Mandala sebesar 45%. Dengan berarti modal Mandala itu yaitu 675 juta. Itu, dan yang ketiga ada France. Dengan alamat yaitu Jalan Sultan Saha nomor 32B Kabupaten Pesawaran dengan NPWP 02234 yaitu dengan kepemilikan peran sebesar 25%. Jadi modalnya ada 375 juta. Persen dan ini adalah 375. Nah, di sini sudah ada jumlah bagian A itu sebesar 1,5 M dan presentasinya 100. Lalu di bagian B ada susunan pengurus dan komisaris sama aja seperti di atas, yaitu yang pertama ada Gugun. Kita copy saja.
sebagai direktur. Lalu yang kedua ada Mandala, itu kopi saja. Sebagai komisaris. Dan yang ketiga ada Franz sebagai manajer. Setelah itu kita ke lampiran 4. Nah, di lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini ada VEVA final, di mana ini terdapat di soal, kita buka soalnya, yaitu di keterangan. Nah, di sini ada soal-soal tentang koreksi fiskal. Di sini kita akan disuruh hitung depresiasi menurut pajak atau fiskal. Yang kedua adalah lakukan koreksi fiskal dan hitung PPh pasal 29. Di sini saya sudah melakukan koreksi fiskal. Dan terdapat ada beberapa akun yang dikoreksi dari sini. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Kita lihat dulu apakah ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto. Nah, ternyata di sini ada pendapatan bunga deposito sebesar 30 juta dan pendapatan bunga tabungan bank sebesar 15 juta yang hasilnya 45 juta. Kita masukkan ke ini, 45 juta dengan tarifnya yaitu sebesar bunga deposito sebesar 20%. Nah, di sini kita ada PPh terutangnya 90 juta. Nah, di sini kita lihat adakah akun-akun yang termasuk di koreksi fiskal. Nah, di sini ternyata ada pendapatan sewa tempat parkir sebesar 40 juta. Di mana di sini ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan, yaitu tanah sewa parkir. Kita isi 40 juta. Dengan tarifnya sewa bangunan itu 10%. Nah, jadi di sini kita ada PPh final sebesar 13 juta. Lalu kita lanjut ke lampiran 3, yaitu tentang pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22, 23, atau 26. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah rincian biaya pajak yang telah dibayar atau dipotong. Nah, yang pertama itu ada PPh pasal 22 import PT Crispy. Di sini kita akan menghitung PT Crispy. Kita buka lampiran 3, yaitu kita tambah. Lalu PT Crispy. PT Crispy. Dengan NPWP-nya. PT Crispy NPWP-nya 14.685, 14.685, 2439,
2439 331 000 dengan jenis penghasilannya yaitu dia impor. Impor, PPh pasal 22 impor. Nah, dengan objek pajaknya sebesar 1,2 M. Dengan pot-potnya yaitu sebesar 30 juta. Lalu di sini kita nomor buktinya ada, kita salin saja di sini nomor bukti potongan dan tanggal buktinya juga kita copy saja. Di sini alamatnya kita kosongkan dan NTPN-nya kita kosongkan. Lalu tambahkan lagi yang kedua yaitu ada PPh pasal 22 dari bendahara Kementerian Pertanian sebesar 3 juta. Oke, kita masukkan itu bendahara Kementerian. Nah, NPWP-nya itu 00151 07 331 itu dengan kita masukkan pasal 2 pembelian barang dengan nominal objek outputnya sebesar 200 juta dan nominal PPh outputnya sebesar 3 juta. Nah, di sini kita salin nomor buktinya dan tanggalnya juga. Kita kosongkan, kosongkan. Lalu kita tambahkan lagi yang ketiga ada PPh pasal 23 dari PT ABC sebesar 34.500.000. Nah, tulis PT ABC dengan NPM 13.921.192.0332000. Lalu kita pilih dengan PPh pasal 23 imbalan jasa dengan objek outputnya sebesar 1.725.725 juta dengan PPh outputnya sebesar 34.500.000. Jadi kita salin batang putihnya tambahnya juga. Lalu ini kita kosongkan. Nah, sudah kredit pajak dalam negeri itu ada 3. Lalu kita lanjut ke laporan 2. Nah, di sini yaitu ada perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, ini dari itu koreksi fiskal yang sudah kita buat. Nah, yang pertama yaitu kita ada pembelian barang atau barang dagangan. Di sini nominalnya pembelian barang yaitu pembelian bahan baku sebesar 34 juta.
Kita copy saja biar dipercepat. 24 jam. Lalu yang kedua ada gaji upah bonus gratifikasi atau honorarium. Nah, di sini ada dua, yaitu pada APP ada biaya gaji supir sebesar 550 juta dan pada biaya usaha sebesar 1,250 juta. Oke, kita copy saja. Oke, kita langsung ke gaji supir HPP-nya sebesar 550 juta dan pada biaya usaha lainnya itu sebesar 1,250 juta. Lalu yang ketiga ada biaya transportasi. Kita lihat di sini biaya transportasi yaitu sewa mobil angkut di HPP ada 1 miliar dan di biaya usaha ada 260 juta. Oke, kita salin saja langsung 1 miliar. Nah, di biaya usaha lainnya itu 260 juta. Lalu yang keempat ada biaya penyusun atau dan amortisasi. Di sini ada biaya penyusutan. Nah, kita tandakan dulu yang sudah kita hitung ya, biar tidak terjadi kesalahan. Itu biaya penyusutan. Di sini ada biaya penyusutan itu sebesar 331.200.000. Kita masukkan 301.200. Dan lalu yang kelima ada biaya sewa. Kita lihat apakah ada biaya sewa di sini. Biaya sewa. Biaya sewa di sini yaitu sewa mobil angkut, biaya sewa yaitu biaya sewa kantor cabang yaitu sebesar 160 juta. Di biaya usaha lainnya yaitu 160. Lalu pada biaya bunga pinjam, kita lihat apakah ada biaya bunga pinjam yaitu biaya bunga pinjam ada sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta. Itu di biaya dari luar usaha. Lalu biaya sehubungan dengan kerjanya, apakah ada? Kita lihat. Biaya sehubungan tidak ada, lalu lanjut ke biaya piutang tak tertagih. Tidak ada juga, yaitu sekarang ke biaya royalti. Nah, biaya royalti di sini ada pada biaya usaha sebesar 50 juta. Kita masukkan. Lalu yang selanjutnya tuh ada biaya pemasaran atau promosi. Kita lihat biaya pemasaran atau promosi. Di sini ada biaya promosi tanpa daftar nominal. Kita masukkan yaitu sebesar 76 juta. Lalu biaya lainnya. Nah, di sini nih pada biaya lainnya ini kita masukkan total-total yang tidak terdapat di perincian ini. Seperti biaya alat tulis kantor, konsumsi. Nah, kita jumlahkan saja yaitu sama nambah ini
Tambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah. Nah, biaya usaha lainnya yaitu di biaya usaha lainnya sebesar 1.109.000.000. Nah, lalu kita lihat persediaan awal. Persediaan awal di sini sebesar 2,5 miliar. Masukkan persediaan awal 2, dan persediaan akhirnya sebesar 400 juta. Ah, maaf untuk biaya hari ini di biaya usaha lainnya, bukan di HPP. 331. Lalu biaya lainnya pada biaya dari luar usaha yaitu hmm, biaya administrasi bank dan biaya perbaikan lahan ditambahkan yaitu sebesar 19 juta. Ya sudah, ini udah diisi semua. Lalu kita ke lampiran 1. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang penghasilan neto komersial dalam negeri. Yaitu peredaran usahanya tadi sebesar 41.270 kita masukkan. Empat puluh satu dua tujuh puluh. Lalu penghasilan dari luar usahanya sebesar penghasilan dari luar usaha ini dijumlahkan yaitu 230 juta ditambah 100 ditambah 40 juta. Ini pendapatan luar usaha itu sebesar 415 kita masukkan. 415. Nah, lalu di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh finalnya dan tidak termasuk objek pajak. Di sini ini kita lihat dari
85 pajak. 85 juta. Isi 85 juta. Eh, lalu yang selanjutnya yaitu ada sini ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Nah, tadi kita ini ke depresi komersial dulu, kita belum menghitungnya. Nah, di sini ada cara menghitungnya itu kenapa terdapat biaya penyusutan sebesar 875 ini terdiri dari tarif penyusutan dikali dengan totalnya. Jadi dihasilkan sebesar segini biaya penyusutannya. Nah, ditotalkan sebesar 197.550. Ini nanti kita isi di lampiran khusus satu. Kita lanjutkan dulu ke sini. Yaitu di sini ada harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Nah, tadi kan kita sudah membaca bahwa ada bahwa nah di sini ada bahwa dalam biaya sosial terdapat pembayaran sumbangan kebijakan nasional COVID-19 tahun 2002, sisanya untuk kegiatan sosial pembagian masker dan hand sanitizer di jalan. Nah, di sini ada biaya sosial sebesar 80 juta kita masukkan ke harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan sebesar 80 juta. Nah, lalu kita pajak penghasilan ini sebesar di sini pajak penghasilannya itu yaitu PP pasal 23 sebesar 24 juta. Kita masukkan. Lalu selanjutnya ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Nah, ini dari ini penyusutannya dan selisihnya. Kita masukkan selisihnya sebesar 133.650. Di mana 197.550 itu dari depresiasi komersial. Kita masukkan sebesar 133 juta, 3 juta, 65. Setelah itu ada penyusuan fiskal positif lainnya sebesar 641 juta. Kita isi 641 juta 641. Nah, di sini sudah terlihat penghasilan neto fiskalnya sebesar 1.553.450. Lalu kita ke lampiran khusus satu. Sebelum itu tadi kita ada kesalahan penyesuaian fiskal yaitu di sini di mana kita baca di soal yaitu PT Nuwaira Pharma Medica memiliki kerugian fiskal tahun 2021 sebesar 400 juta. Nah, kita isi di sini di mana di tahun 2021 kita isi sebesar 400 juta. Lalu kita ke lampiran khusus 1A. Nah, di sini nih kita isikan tadi depresiasi komersialnya dari jenis harta, kelompok harta, dan lain-lainnya. Kita tambah, lalu di sini depresi komersial.
Nah, di sini ada yang sudah dihitung, yaitu yang pertama ada printer Fixma, kita tulis. Nah, jenis hartanya itu harta berwujud, kelompoknya kelompok satu, non printer Fixma. Itu bulan perolehannya Januari, tahun perolehannya 2022. Nah, harga perolehan ini dapat dari nilai, yaitu senilai 5 juta. Kita masukkan 5 juta. Lalu nilai sisa buku fiskal itu dapat dari sini. Tahunnya itu sebesar 3.500.000. Kita masukkan 3.500.000. Terus lanjut metode penyusunan komersialnya itu garis lurus. Metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Dan penyusutan fiskal tahun ini itu dari sini sebesar 875 juta. 875.000. 875.000. Untuk catatan ini bisa dikosongkan atau diisi juga tidak apa-apa. Lalu kita tambahkan lagi. Yang kedua juga ada harta berwujud. Kelompok satu, yaitu ada mesin fax Panasonic. Yaitu dengan bulan perolehan Januari. Bulan perolehannya 2022. Dengan harga perolehannya yaitu sebesar 10 juta. Dengan nilai buku sisa fiskalnya sebesar 7 juta. Nah, dengan metodenya juga garis lurus, metode penyusunan fiskal juga garis lurus, dan penyusunan fiskal tahun ini sebesar 1.750.000. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu harta berwujud dengan kelompok satu, itu namanya laptop MSI dengan bulan perolehan satu, tahunnya 2022. Harga perolehannya itu sebesar 25 juta. Dengan nilai buku sisa fiskalnya yaitu 17.500.000. Dengan metodenya garis lurus, itu dengan itunya sebesar 4.375. 4.375. Itu sama juga begitu. Weh, diem dulu sih. Suaranya loh. Mending omongannya bagus. Yang kedua, yang keempat adalah handphone. Handphone dengan bulan perolehan satu,
tahun 2005 dengan harga perolehannya yaitu sebesar 40 juta dengan nilai buku fiskalnya yaitu 28 juta. Garis lurus itu perusahaan fiskal tahunnya yaitu sebesar 7 juta. Lalu kita tambahkan lagi sepeda motor Honda dengan harga perolehan yaitu sepeda Honda 25 juta. Nilai buku sisa tahunnya yaitu sebesar 17.500.000. Dan metodenya garis lurus dan penyusutan tahun fiskal tahun ini sebesar 4.375.000. Itu jelas. Ini kita tambahkan lagi yaitu Innova. Di sini kelompok hartanya kelompok 2. Innova harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 2. Dengan nama hartanya Innova, lalu bulan perolehannya bulan 1, tahunnya tahun 2022, dengan harga perolehan yaitu Innova harga perolehannya 380 juta, kita masukkan 380 juta, dengan nilai sisa buku fiskalnya sebesar 266 juta. Dengan metode garis lurus, tulisan fiskal dengan garis lurus, penyusutan fiskal tahun ini sebesar 66.500.000. Lagi yaitu musim vakum frying. Kami kelompok 7, kelompok 2, sim vakum frying dengan berlangganan Januari tahun 2022. Harga perolehannya sebesar 34 juta. Lalu nilai buku fiskal tahunannya sebesar 23.800.000. Dengan metodenya garis lurus, itu senilai 23.800.000. Senilai
5.950. 5.950. Tambahkan lagi harga berwujud kelompok dua dengan mesin pengemas plastik dengan bulan perolehan bulan satu tahun perolehan tahun 2022. Harga perolehannya yaitu mesin pengemas plastik 35 juta. Nilai buku sisa fiskalnya sebesar 24.500.000. Aja diem aja. Ih, itu dengan sebesar 6.125.000. Terus kemudian ada harta berwujud juga dengan kelompok dua dengan AC 1 PK. Bulan perolehnya bulan satu. Bulan perolehnya tahun 2022. Harga perolehannya sebesar 20 juta dan nilai sisa bukunya sebesar 14 juta. 20 juta, 14 juta, terus, 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 ya, CPK sebesar 3.500.000. Lalu kita tambahkan lagi yang ada mesin pemotong dengan nilainya yaitu sebesar 32 juta dan nilai sisa buku 2 juta, 2.400.000. Sekitar 5.600.000. Itu adalah tanggapan. Nah, selanjutnya ada bangunan pabrik dan kantor dengan kelompok hartanya permanen. Kita masukkan di sini dia jenis hartanya kelompok bangunan dan kelompok hartanya permanen. Nama hartanya pabrik dan kantor, bulan perolehannya bulan satu tahun perolehannya 2022 dan dengan harga perolehan sebesar 300 juta dan nilai bukunya 255 juta. 300 juta, 255 juta. Metodenya garis lurus. Dengan penyusutan fiskalnya yaitu sebesar penyusutan fiskalnya 15 juta.
Lalu kita tambahkan lagi yaitu kelompok bangunan bersifat kelompok hartanya permanen dengan nilainya yaitu 1.530.000.000 dan nilai bukunya 76.000.500. Selesai sudah kita daftar fiskal di sini jumlah penyusutan fiskalnya sebesar 190.050.000. Nah, lalu di sini kan kita ada jumlah penyusutan komersial yaitu sebesar jumlah penyusutan komersial. Di sini ada penyusutan komersialnya sebesar 197.550.000. Kita salin di sini. Ration 173 sebesar Risi kalau misalnya sudah sebesar 133.650.000. Terus 33.650. Nah, ini adalah selisih penyusutannya sebesar 63.900. Oke, selanjutnya kita akan ke lampiran induk. Lampiran induk. Di sini sudah terisi semua. Apa saja? Sudah terisi apa saja? Seperti penghasilan netto dan di sini kita isi tanggal yang tertera pada hari ini, yaitu pada tanggal 12 Desember. Terus kita akan ke induk lanjutan. Nah, di sini kita isi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, ini diisi dari jumlah ini sebesar 1.801.550. Kita isi yaitu 1.801.550. Terus PPN terutama tadi segini. Lalu kita lihat PPh yang terutangnya itu sebesar
200 juta, 9, 8, 5, 3. Lalu kredit tahun pajak atas penghasilannya itu sebesar 60 juta 500. Nah, jadi sudah ini hasilnya nol, penghasilan tidak termasuk wajib pajak. Di tempat yang kita tulis Bandar Lampung. Nah, untuk tanggal bulannya, tanggal bulan hari ini. Oke, selesai sudah penjelasan tentang pengisian form SPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.